Hai, balik lagi bersama gue Regina di Reaction. Bagi kalian yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa untuk di-like, share, dan subscribe. Terus juga boleh banget kalau misalnya ada yang mau rekomendasi, anime apa yang suka tonton buat selanjutnya boleh di komen di bawah. Oke, sekarang kita bakal lanjutin untuk nge-reaction dan Dadan yang season 2 episode keduanya. Jadi di episode yang kemarin itu si Okarun dan Momo sama aduh gue lupa siapa teman masa kecilnya si Momo yang cowok itu. Dia kayak masuk ke dalam lubang apa ya, pokoknya di dalam rumahnya itu ada kayak ruangan rahasia, terus ruangan rahasia itu kayak langsung hancur gitu, dan mereka semua tuh masuk ke dalamnya gitu, kayak dalam jurang atau lubang bawah tanahnya gitu. Dan mereka ketemu sama si monster ular atau apa ya, pokoknya monsternya tuh gede banget. Jadi kayak mau nggak mau mereka itu harus ngalahin monster itu untuk bertahan hidup dan untuk selamat dari tempat ini ya. Oh iya, dan kemarin itu terakhirnya si Okarun tuh kayak sempat berubah jadi monster dan kayak kehilangan kendali gitu. Karena dia kayak dengar suara atau apa, dia kayak jadi kehilangan kendalinya dan mau nyerang si teman masa kecilnya si Momo itu. Aduh, gue lupa namanya si Jiji ya kalau nggak salah. Kalau dia tuh kayak mau langsung nyerang Jiji itu. Gue penasaran sih kayak kenapa si Okarun tiba-tiba berubah kayak gitu. Mungkin karena pengaruh si monster uletnya itu ya. Ya nggak sih? Oke, jadi langsung aja kita tonton dan Dadan yang season 2 episode kedua. Let's play. Ah iya ini nih, Okarun berubah kenapa ya? Kok dia tiba-tiba kayak hilang kendali gitu? Momo mana? Coba deh sadarin dia. Mereka berdua pingsan ya? Kayaknya cuma si Jiji dong ya yang nggak kena pengaruhnya, ya nggak sih? いつも音に反応してるんだ。この家に響く音だけを拾ってるのかもしれない。 Apa sih Okarun ini? Kok dia mau nyakitin diri sendiri? Cuma si Jiji doang loh yang nggak kena pengaruh sama suara itu. Si Momo juga. Kenapa? Oh, untung ada si ini. Untung ada nenek turbo. ごめん。にいる人間を自殺させようとしてやがる。 どうしたらなん Ya, kenapa dia tidak terpengaruh ya? なあ、てめえ気づいてねえのかよ。 やめろ。 Wah, serem banget. Kayaknya yang ular itu beneran ngincer si Jiji ya. Cuma dia doang loh yang nggak terpengaruh. Padahal si Momo sama Okarun kesini mau nyelamatin dia, tapi kenapa jadi merekanya malah pingsan? Gimana cara bikin mereka sadar ya?
Sumpah jijik banget sih ini monsternya. Itu apa lagi? お前はこいつのおかげで正気に Dia siapa kok dia nolongin si Jiji? 奴の邪眼は人を狂わせ自殺させる。邪師の呪いとミミズの自殺念波が相殺し合ってやがる。Langsung muncul lagi kepalanya. Gue penasaran sama yang rambut putih itu, anak kecil ini siapa ya? Bukannya mereka udah pada mati? Oh, ini kasus yang sebelumnya itu nggak sih? Awal mulanya lagi jangan-jangan. Anak itu dikorbanin gitu loh. Buat orang-orang desa ini. Jahat banget sih. 一度でいいから Kasian. Kenapa? Oh, kayaknya dia nggak tahu deh. Kan, setiap dia bertatapan sama anak kecil itu, orang tuanya langsung bunuh diri. Apa ini monster yang mata durjana itu ya? Aduh, kasihan banget dia, sumpah. Padahal niatnya dia baik mau ngajak main gitu, tapi malah bikin orang tuanya bunuh diri gitu gak sih? Oh, sebenarnya bukan dia kali yang bikin bunuh diri ya? Tapi yang hantu yang ular di bawah rumahnya itu gak sih? Sebenarnya dia baik loh. Oh iya kan, bener, makanya dia jadi berubah gitu. Oh, si Jiji jadi berteman sama dia gitu? この下にお前が Atau ini yang ngelindungin Jiji selama ini ya?
ちゃったのよ。 Itu yang dilihat si Jiji pas masih kecil ya. するんじゃねえ。そいつは人間を自殺に追い込む妖怪だ。てめえは何も分かってねえ。 Aduh, jadi sebenarnya dia baik atau enggak sih? Gue bingung. Jadi sebenarnya siapa yang bikin orang-orang pada bunuh diri itu siapa? Yang mana? Sumpah jijik banget sih. やば、めっちゃで。誰のものでもねえ。もしかしたら敵の方に幸運が行くかもな。 Oh, Harun baru gunain kekuatan segitu langsung gak kuat ya. 動けない。 Si nenek turbo itu kenapa sih dia? Ya, dia udah menyatu sama Jiji lagi jangan-jangan. Ya, nanti si Jiji punya kekuatan spiritual juga lagi nih. Deta, 怖かったし、君のせいだと思ってた。 Kasian. Eh? Oke, here we go. Gang-gang 遊んじゃう。 Si Jiji ini asik banget orangnya. 一生分でも足りないくらいさ。いくらでも付き合っちゃうよ。 Aduh. Ya, iya lagi. Dia menyatu dengan Jiji. Aduh, Jiji dimanfaatin. Jadi dia tuh jahat, astaga. Padahal kasihan banget dengerin kisahnya dia, ternyata dia jahat tuh. Gimana cara mereka bisa selamat coba dari sini? Kan si Jiji jadi punya kekuatan dia. Kenapa celananya kelepas coba? Dia jadi berubah juga sama kayak Okarun. Dia nyerang si Momo juga. Dia mau nguasain badannya Jiji. Gua harap hantu yang masuk ke badan Jiji bisa deket sama si Momo ya, masa bisa akrab gitu. Karena dia punya kekuatan yang gila juga sih. Jadi kalau mereka bersatu bertiga bakalan keren banget. Yaつは天才だ。だいぶ天才に成長したな。あそこまで天才的に強力な霊力を持ってるやつはなかったんだ。 Emang udah diincer. ならあいつが良かったぜ。それな、おめえだって最近だろうよ。その力使えるようになったのは。
じゃねえぜ。 Harap mereka bakalan jadi satu tim sih. Oke, Okarun. Nice timing. てめえ Oke, mereka sama-sama kuat ini. Epis! Oke, jadi tadi kita udah lihat episode kedua dari Dandadan yang season 2. Ternyata si Gigi ini emang udah diincar sama salah satu hantu yang ada di rumah itu untuk dirasukin badannya sebagai wadah. Dan si Gigi langsung kayak berubah sekuat itu. Padahal gue harap hantu yang masukin ke badannya si Gigi ini bisa diajak kompromi gitu. Maksudnya bisa diajak kerjasama atau diomongin baik-baik. Tapi kayaknya rada susah sih. Dan gua harap si Okarun tadi tuh bisa menahan si Gigi ini ya. Karena si Gigi kan emang fisiknya dia tuh kuat. Kalau Okarun kan fisiknya itu lemah. Jadi si Okarun nggak sanggup buat menahan kekuatan si nenek turbo itu kan. Sedangkan kalau si Gigi kan fisiknya dia kuat. Jadi dia bisa ngeluarin seluruh kemampuan si hantunya itu. Beda sama Okarun. Jadi kalau misalkan terus-terusan mereka bertarung, yang pasti si Okarun bakalan kalah karena fisiknya dia lebih lemah dari si Gigi. Jadi gue harap nanti si Momo bakalan bisa nemuin caranya gimana biar si Gigi atau hantunya itu yang masuk ke dalam Gigi bisa diajak kerjasama gitu. Jadi mereka nggak perlu bertarung. Dan gue harap juga mereka bisa jadi akrab gitu loh. Jadi nantinya kayak si Okarun gitu, si Gigi bisa menjalani hidupnya dia dengan normal. Cuma waktu pas dia lagi dalam bahaya, dia bisa berubah ke wujud yang hantunya itu sih untuk melindungi dirinya. Gue harap kayak gitu. Oke, jadi segitu dulu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.